Yang pertama, yaitu kita harus menaklukkan akan jarak. Menaklukkan akan jarak. Ini kok macet ini komputer saya. Nah, ini dia ya, 3 faktor ya. Kita harus conquer atau menaklukkan akan distance, akan suatu jarak. Yang kedua, kita harus conquer time. Yang ketiga, yaitu kita harus menaklukkan akan diri kita sendiri. Ya, saya ambil dari sesuatu akan diagram daripada kecepatan. Ya, kalau kita ini ada distance, ada sesuatu distance, ada time, maka dari itu akan menentukan berapa banyak increase kita, menentukan berapa banyak, berapa tinggi, berapa kenaikan daripada kehidupan kita. Nah, saudara akan makin mengerti, ya mungkin saudara dibingungkan dengan diagram ini, tapi nanti saudara akan mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, di dalam kita bagaimana kita menaklukkan akan jarak. Menaklukkan jarak berarti apa yang saudara inginkan untuk saudara raih, saudara harus mencapai akan garis akhir. Jarak daripada saat ini kepada nanti yang saudara akan capai, yang saudara akan inginkan, saudara harus ya menaklukkannya, yaitu supaya saudara mencapai akan garis akhir. Maka dari itu Rasul Paulus katakan, aku telah mencapai akan garis akhir. Garis akhir kita ini harus kita taklukkan. Saudara harus memenangkan akan lebih dahulu akan hal ini. Karena orang seringkali baru di tengah jalan sudah give up. Baru di tengah jalan mungkin sudah kepingin balik lagi. Di dalam kehidupan kita, kita harus menaklukkan bahwa kita harus mencapai akan garis akhir. Kita harus mencapai suatu di mana kita menginginkan sesuatu increase di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu jarak, bukan pada saat kita di sini dan kita hanya sekedar kita menginginkan. Saudara, ada 3 katak, saya sudah pernah ilustrasikan pada saudara. Ada 3 katak yang mempunyai sesuatu keputusan. Aku akan mencebur ke dalam kolam. 3 katak ini berkata satu dengan yang lain. Kita harus mencebur dalam kolam. Berapa katak yang masuk dalam kolam? Hah? Berapa katak yang masuk dalam kolam? 3 katak, 3-tiganya mengatakan, aku akan masuk dalam kolam ini. Berapa katak yang masuk? Enggak ada. Bukan 3, enggak ada. Karena apa? Karena mereka hanya angan-angan. Karena mereka hanya berpikir, aku akan ke sana, aku akan ke sana, aku akan ke sana. Tetapi tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Ya, padahal untuk ke sana, dia harus melakukan sesuatu yang dia harus kerjakan. Di dalam kehidupan kita, kita harus taklukkan distance kita. Kita harus menaklukkan. Makin kita menaklukkan distance kita, ya, makin kita ini ya nanti akan mengalami sesuatu increase di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menaklukkan akan waktu. Menaklukkan akan waktu kita untuk kita melakukan segala sesuatu dengan efektif dan juga dengan efisien. Kita melakukan segala sesuatu dengan efektif dan efisien. Banyak sekali orang ya menunda-nunda. Di dalam kehidupan mereka, kenapa mereka tidak mengalami increase? Karena mereka mengalami sesuatu penundaan. Nanti dulu, besok saja, nanti saja, dan lain sebagainya. Maka dari itu mereka tidak mengalami sesuatu increase. Mereka mengalami di dalam kehidupan mereka mempunyai sesuatu rasa malas. Ya, maka dari itu mereka tidak mengalami suatu increase. Kita harus taklukkan waktu kita. Waktu saudara dan saya, firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan, ya, perhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menggunakan waktu kita. Hitung waktu-waktu kita. Setiap daripada kita tidak harus menunda-nunda. Kita tidak harus bermalas-malas. Kita harus mengerjakannya. Maka itu akan terjadi suatu increase. Terjadi sesuatu peningkatan. Tadi saya katakan efektif. Efektif yaitu mengerjakan sesuatu yang benar. Ya, efektif berarti mengerjakan hal yang benar dengan tepat. Mengerjakan hal yang benar dengan tepat, itu efektif. Bagaimana dengan efisien?
efisien, yaitu mengerjakan hal yang benar dengan cara yang benar tanpa membuang-buang waktu. Waktu kita, waktu saudara harus ditaklukkan. Kita harus menaklukkan akan waktu. Yang ketiga, kita harus menaklukkan akan diri sendiri, yaitu self-discipline. Ada sesuatu disiplin. Maka itu Rasul Paulus katakan, aku melatih diriku. Ya, ada sesuatu disiplin di dalam kehidupan kita. Disiplin di dalam waktu, disiplin di dalam kita mengerjakan ya sesuatu yang harus dikerjakan dengan teliti dan lain sebagainya. Kita harus disiplin. Berusaha untuk mendisiplin akan kehidupan kita. Maka dari itu kita akan mengalami sesuatu keberhasilan, mengalami suatu increase. Kalau kita menaklukkan jarak kita, yaitu kita tidak ada give up, kita tidak ada ya yang kita maksudnya berhenti di tengah jalan, kita mencapai sampai garis akhir. Yang kedua, yaitu waktu kita taklukkan, kita bekerja dengan secara efisien, secara efektif. Yang ketiga, kita harus menaklukkan akan diri kita. Seringkali diri kita menjadi penghambat. Karena apa? Karena kita tidak disiplin. Karena tidak disiplin. Rasul Paulus seperti tadi saya sudah katakan, bahwa dia katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ada sesuatu disiplin yang dia lakukan. Yang selanjutnya saya ingin berbicara di dalam kita maximize akan potensi kita untuk membuat saudara dan saya increase. Maximizing your potential. Potensi kita yang ada di dalam kehidupan kita, ini sebenarnya luar biasa sekali. Tuhan memberikan sesuatu potensi yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar suatu cerita ya, bahwa ada seorang petani, ya bukan seorang petani, tapi di daerah itu adalah penghasil daripada cengkeh. Karena mereka mengalami sesuatu panen yang besar, banyak sekali juga ya harga-harga cengkeh itu naik, banyak sekali orang membeli, maka dari itu mendapatkan cengkeh yang banyak. Maka dari itu apa yang mereka alamin? Mereka desa yang belum punya listrik, mana tadi? Lemari esnya. Nah, mereka yang belum punya listrik, mereka sudah sanggup untuk membeli lemari es. Ya, hal ini diceritakan pada kita. Nah, mereka membeli lemari es. Lalu saya sempat bertanya pada yang menceritakan, nah lemari es ini untuk apa ya? Oh iya, mereka taruh di ruang tamu katanya. Ya, yang penting keren. Nah, punya lemari es. Wah, saya mendengarkan hal ini ya keren juga ya. Ya, di ruang tamu punya lemari es gitu ya. Padahal belum ada listrik. Nah, buat apa saudara? Mereka mempunyai lemari es. Ya, mereka mengatakan ya untuk apa? Untuk taruh pakaian. Ya. Untuk menaruh pakaian, dan ini ya suatu kisah yang saya dengarkan, ini benar terjadi gitu ya. Nah, maka dari itu kalau kita boleh pikirkan, kita boleh gambarkan akan hal ini. Saya percaya kalau lemari es ini bisa berteriak, maka dari itu lemari es ini akan berteriak karena dia tidak digunakan dengan semestinya, sebagaimana dia diciptakan. Ada amin saudara. Mungkin enak, gak usah bekerja berat, tetapi potensi di mana lemari es itu diperlengkapi dengan kompresor ada di dalam. Ada evaporator untuk bisa mendinginkan. Ya. Ada freon di dalamnya, dan lain sebagainya. Ada peralatan elektriknya di dalamnya. Dibuat secara demikian rupa, secara canggih luar biasa. Pada saat dingin, ya waktunya sudah mencapai, maka itu dia otomatis untuk tidak bekerja lagi. Nanti begitu kurang dingin, otomatisnya bekerja lagi. Sesuatu hal yang diperlengkapi di dalam lemari es itu, tetapi lemari es itu tidak digunakan dengan semestinya. Potensi